Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya asdiqai, ya akhi, ya ukhti, ya ikhwati, tahiyah Arabiyah. Ya, hari ini kita akan berdiskusi bersama di sekolah desain yang diadakan oleh HMJ PBA IAIN Pekalongan tahun 2020. Insyaallah sa'akunu mutakaliman fi hadzal barnamij. Nanti kita sharing-sharing apa yang kita ketahui bersama ya. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung saja kita mulai video yang pertama. Ya, inilah tampilan yang akan kalian lihat saat kalian pertama membuka CorelDRAW ya. Ada beberapa pilihan yang ditampilkan, yaitu yang pertama ada new dokumen, yaitu membuka dokumen baru atau membuat dokumen baru. Ada new from template. Ada juga open recent. Open recent itu kita membuka file yang sudah kita buat atau desain yang sudah pernah kita buat, seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan memilih new dokumen saja, karena anggap saja kita belum pernah membuat desain apapun sama sekali. Oke, ada beberapa yang harus kita isi terlebih dahulu ya. Sebenarnya kalau kita langsung saja lewati oke juga silakan gitu ya. Ada nama, silakan dinamai kalau misalnya pengen dinamai, atau enggak kalau nanti di akhir juga boleh kita namai ya. Oke, terus ada preset destination, size, itu ukuran ya. Nah, ini ada primary color mode. Primary color mode itu warna atau sistem warnanya, kita mau pakai apa. Ada RGB, ada CMYK. Bedanya apa sih Mas? Bedanya RGB itu biasanya warna untuk desain digital ya. Desain digital itu berarti pamfletnya hanya untuk media sosial. Nah, kalau CMYK itu biasanya warna untuk desain printing. Kalau kalian pengen tujuannya membuat pamflet untuk di print atau dicetak, maka lebih baik menggunakan CMYK. Kalau misal hanya untuk media sosial, itu biasanya pakai RGB, seperti itu ya. Nah, untuk yang lain mungkin rendering resolutionnya itu 300 dpi aja. Udah oke, kita buat, langsung pencet oke. Nah, inilah kertas kalian ya. Ini adalah kertas kalian ya, atau ya bisa disebut bingkai lah. Kalian bisa mengaturnya ya, mengatur kertas kalian mau pakai apa, atau itu A4, F4 semua ya, komplit di sini ada. Silakan bisa dipilih saja, atau misal kalian males nggak usah diatur ya, nggak apa-apa, pilih default aja, karena kalian tidak harus mendesain di kertas kalian ya. Jadi kalian bisa desain di sini, di luar sini juga boleh, itu juga tidak dipermasalahkan, seperti itu ya. Oke, langsung saja. Ya, kita membahas pertama ada menu bar ya. Nah, ini ada file. File ini ya hampir sama ya kayak aplikasi-aplikasi lain gitu ya. Ada new membuka baru, membuka lembar baru gitu ya. Ada new from template, open itu berarti membuka desain yang sudah pernah kita buat. Ada open recent itu berarti yang tadi atau baru-baru kita buat gitu ya. Kalau misal kita buat new ya berarti nanti akan ada tampilan atau lembar kerja yang baru. Nah, ini ada 2. Oke, tapi kita tutup saja ya. Kita hanya butuh 1. Oke, lanjut, kita langsung ke ada lagi yang lain ya. Ada close all, ada save as, hampir sama lah ya. Kayaknya sudah pada paham juga ya. Nah, ini yang penting ada import dan export. Import itu fungsinya apa? Fungsinya untuk memasukkan sebuah objek atau gambar gitulah ya. Gambar di luar desain kalian. Misal kalian pengen masukin apa ya, di sini ada apa? Misal ini lah ya, logo ITB.
institut. Ya, logo ITB ini langsung bisa kita masukkan ke lembar kerja kita seperti itu. Nah, sebenarnya nggak harus pakai import ya, kita juga bisa mendrag dari file manager kita, entah itu dari HP atau device apapun, langsung didrag ke CorelDRAW. Nah, itu juga bisa. Tapi ada beberapa kasus yang tidak semua gambar itu bisa didrag secara langsung. Jadi import itu pasti bisa gitulah ya. Kalau didrag itu ada yang tidak bisa, nanti kalian pasti temu sendiri lah ya, tidak usah saya jelaskan. Nah, berikutnya kita langsung saja memperkenalkan tool-tool yang ada di dalam CorelDRAW seperti itu ya. Nah, kita ada pertama pick tool. Pick tool ini fungsinya untuk menyeleksi objek. Menyeleksi objek itu maksudnya apa, Mas? Maksudnya kalau misal kita pengen membuat apapun, kita pengen mengedit apapun, kita harus menseleksinya dulu. Nah, misal saya buat kotak ya, ada 3 kotak. Kalau kita mau yang kotak yang ini, maka kita harus menyeleksi kotak tersebut dengan pick tool. Nah, baru kita bisa membuat atau mengedit objek yang kita pick tadi, seperti itu ya. Oke, lanjut. Kita hapus dulu saja ya. Oke, kita lanjut ke shape tool. Shape tool ini fungsinya untuk apa? Shape tool ini fungsinya untuk merubah sebuah bentuk menjadi bentuk lain. Atau dengan kata lain, kita bisa menarik sebuah sudut di dalam sebuah objek menjadikan bentuk itu menjadi bentuk lain yang kita inginkan gitu ya. Nah, kita contohkan kotak ini ya, persegi ini ada 4 sisi atau 4 sudut. Nah, kita klik shape tool, nanti akan muncul garis-garis di sisinya seperti ini. Kalau di CorelDRAW X7 kita harus klik icon ini ya, convert to curves. Nah, silahkan diklik, nanti baru muncul titik-titik di setiap sudut objek yang kita klik tadi. Kalau persegi 4 berarti ada 4 sudut, ada 4 titik. Nah, caranya untuk mengaplikasikan shape tool ini bagaimana? Caranya kita harus klik titik di sudut tersebut. Nah, klik, nanti akan jadi biru ya. Nah, kita tarik saja. Nah, kita tarik ini ya kan, berarti kita mengubah sebuah objek menjadi objek lain dengan cara shape tool ini. Kita bisa membuat persegi atau segi 4 ini jadi trapesium, segitiga, jajar ginjang, atau apapun yang kita inginkan nantilah ya. Nah, kita juga bisa membuat segi 5. Caranya kita hanya menambah titik di sisi yang kita inginkan. Caranya klik 2 kali ya, klik 2 kali di sisi yang kita inginkan, nanti akan muncul titik. Nah, kita bisa menarik titik tersebut menjadi segi 5 jadinya ya, segi 4 jadi segi 5 karena kita sudah menambahkan sudut yang di sisi yang kita inginkan. Nah, kita juga bisa cara lainnya dengan klik kanan di sisi yang kita inginkan, nanti akan muncul pilihan ini, add to curve, lain-lain lah ya. Itu adalah pilihan atau opsi yang kita bisa lakukan dengan menambahkan titik. Ini sebenarnya klik kanan ini sudah komplit ya, sudah sama kayak properties yang di atas ini. Nah, ini ada berbagai opsi yang kita lakukan setelah kita menambahkan titik di sebuah sisi. Seperti itu ya, tinggal nyamannya aja gimana lah ya. Kalau saya pribadi memang nyaman untuk klik di bagian icon di atas. Nah, kita juga bisa membuat garis menjadi lengkung atau to curve ya. Curve itu artinya kan lengkung. Nah, caranya kita klik saja, jangan klik 2 kali ya, klik di bagian sisi yang akan kita lengkungkan. Nah, lalu pilih to curve. Kalau klik kanan, kalau misal klik 1 kali, pilih icon yang di atas juga boleh ya, kayak tadi lah ya. Nanti akan muncul 2 panah yang menghubung apa ya, saling berhadapan gitulah ya. Nah, itu bisa kita tarik saja, kita nanti akan melengkung sendiri ya. Nah, bisa juga dengan
menggeser atau menarik satu persatu panah. Nah, kalau satu persatu panah ini nanti yang tertarik atau yang menjadi lengkung itu hanya satu sisi saja, tapi bisa jadi akan lebih presisi karena kita menarik satu persatu panahnya. Nah, kita coba kita buat yang di sini juga lengkung ya. Nah, berarti otomatis kita bisa membuat sebuah persegi itu menjadi lingkaran atau mungkin hanya setengah lingkaran. Itu caranya dengan shape tool dan to curve ini ya. Oke, kita lanjut dulu mungkin ya. Lanjut ada crop tool. Crop tool ini fungsinya untuk memotong sebuah objek atau mengcrop seperti itu ya. Nah, caranya hanya kita blok saja daerah yang kita inginkan untuk di crop, lalu kita klik enter. Nah, maka akan muncul hasil objek di daerah yang kita blok atau yang kita inginkan untuk crop seperti itu ya. Nah, nanti muncullah hasil seperti ini. Nah, ini yang hasil yang di crop itu adalah hasil objek setengah jadi. Jadi otomatis nanti sudah ada warnanya. Nah, nanti saya jelaskan di video berikutnya mungkin ya. Ada warna di bagian objek yang sudah saya crop tadi. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ada zoom tool. Nah, zoom ini ya otomatis untuk memperbesar lembar kerja kalian ataupun memperkecil lembar kerja kalian ya. Caranya klik zoom tool, nanti klik kiri untuk zoom in dan klik kanan untuk zoom out. Atau kalau yang pakai mouse itu juga bisa pakai scroll ya. Scroll ke atas untuk zoom in dan scroll ke bawah untuk zoom in. Nah, lanjut kita ada freehand tool. Freehand tool ini fungsinya apa, Mas? Fungsinya untuk membuat garis bebas. Membuat garis bebas. Nanti ada berbagai macam bentuk atau berbagai cara untuk membuat sebuah garis. Ada freehand, ada bezier, pen tool, seperti itulah. Nah, otomatis garis kita ekspresikan secara bebas itu nanti akan membentuk sebuah garis-garis secara bebas gitu ya. Biasanya digunakan untuk membuat tanda tangan dan garis-garis bebas lainnya lah ya. Ini kalau freehand juga otomatis kita bisa klik shape tool. Nah, kita bisa mengubah objek yang sudah jadi itu menjadi objek yang lain. Tapi ini jarang digunakan lah ya kalau freehand. Nah, kalau ada yang bisa lebih digunakan itu biasanya 2 point line atau 3 point curve ya gitulah. Ini buat membuat garis gitulah ya. Untuk membuat garis. Terus ada misal bezier, pen, gitulah ya. Nah, berikutnya ada rectangle tool. Rectangle tool ini yang seperti yang sudah dari tadi digunakan ya. Fungsinya untuk membuat sebuah. Nah, rectangle ini kita bisa membuat persegi ya. Sebesar apapun, sekecil apapun kita bisa. Nah, oke, kita hapus. Berikutnya ada ellipse tool. Nah, kalau rectangle itu buat persegi, otomatis ellipse ini membuat lingkaran. Nggak harus bundar, nggak harus bulat, kita bisa membuat oval juga. Nah, tapi kalau pengen buatnya diameternya sama atau bulat penuh itu gimana, Mas? Caranya kita tinggal klik dengan sambil mencet kontrol ya, CTRL gitulah ya. CTRL klik, nah nanti ditarik, nanti sesuai diameternya itu sama, bulat, benar-benar bunder. Nah, berikutnya ada polygon. Polygon ini berarti kita membuat objek dengan banyak sisi. Kita contohkan ya. Nah, defaultnya itu atau awalnya itu kita pasti akan membuat 5. Kita bisa mengaturnya sendiri berapa sisi yang kita inginkan. Tuh, ada 19 sisi kalau ini ya. Ada juga yang lain mungkin star. Nah, star ini ya otomatis membuat bintang. Bintang 5 sisi. Kita bisa menambahnya juga berapa, bukan sisi ya kalau bintang ya, apa ya? Lancip-lancipnya itulah berapa gitu ya. Bintang berapa? Bintang 9, bintang
macam-macam lah ya, nanti banyak juga bisa. Kita lanjut saja. Selanjutnya ada text tool. Text tool ini fungsinya jelas untuk menambahkan sebuah tulisan atau teks di dalam lembar kerja kita. Kita contohkan, kita klik saja dimanapun. Ya, tinggal kita ketik saja. Nah, kita ketik misal HMJ PBA. Kita bisa perbesarnya dengan menarik ujungnya. Kalau pengen skalanya sama, kita tarik ujungnya ya. Nah, jangan sampai kita tarik di sisi kanan ataupun sisi bawahnya saja, karena nanti yang tertarik hanya satu sisi saja. Kalau pengen skalanya sama, besarnya sama semua, kita ketarik ujungnya. Kita klik lagi misal ya, tulis lagi apa nih, I love you. Jangan dijawab I love you itu ya, tolong. Ya sama ya, kita tinggal klik atau tarik di ujungnya, itu nanti skalanya akan sama. Nah, gimana kalau kita pengen ngubah fontnya, Mas? Kalau pengen ngubah fontnya, jangan lupa untuk klik pick tool. Nah, pick tool baru kita klik font yang akan pengen kita rubah, tulisan yang kita ingin rubah fontnya, baru kita bisa merubah fontnya. Nah, ini ya, ini adalah font-font yang tersedia atau secara gratis disediakan oleh CorelDRAW. Nanti kalau misal pengen fontnya bermacam-macam atau bervariasi, ya download secara mandiri seperti itu ya, atau mungkin paket dari CorelDRAW-nya itu juga ada kalau di web resminya. Kita lanjut, ada drop shadow tool. Drop shadow tool ini sama seperti namanya ya, otomatis fungsinya untuk menambahkan sebuah bayangan. Menambah sebuah bayangan bisa di font, bisa di tulisan teks, atau bisa di sebuah objek seperti itu ya. Kita contoh HMJPBA-nya. Nah, di pilihan di kiri atas ini ada mau menjatuhkan bayangan di mana. Nah, misal flat bottom. Nah, otomatis ada bayangan di sebuah di pojok kanan bawah dari objek yang kita klik tadi ya. Nah, bisa diatur juga opasitasnya atau transparansinya gitulah ya, warnanya juga bisa, shadow color dan lain-lain. Nah, berikutnya ada transparansi tool. Transparansi tool ini ya otomatis untuk membuat sebuah objek menjadi transparan. Contoh HMJPBA lagi, kita klik ya, tadi sudah di pick tool di HMJPBA. Nah, tinggal kita geser saja. Kalau di X7 itu sudah langsung otomatis di bawahnya ada skalanya. Kita mau buat opasitasnya sejauh mana. Nah, ini ada juga pilihannya, transparansinya mau bentuk yang bagaimana. Ada fonten transparansi, fonten itu ya berarti gradasi ya, gradasi transparansinya kita bisa ngatur lah. Kita bisa nanti kalau banyak latihan nanti tahu sendiri bagaimana teknis untuk mengaturnya ya. Ada juga vector pattern, bitmap pattern dan lain-lain lah ya, nanti dicoba sendiri saja. Oke, selanjutnya ada interactive fill tool ya. Interactive fill tool ini fungsinya untuk mewarnai sebuah objek. Nah, ini di atas ada pilihannya ya, uniform tool, uniform fill misal ya. Berarti kita mewarnai sebuah objek dengan satu warna saja. Nah, misal di sini saya ganti dengan warna apa, coklat atau agak kemerah-merahan, nanti bisa diatur sendiri lah ya. Ada juga yang lain misal fonten, sama kayak tadi ya, berarti gradasi, ada pilihannya juga ini ya. Ada pattern, ada bitmap dan lain-lain lah ya. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk mewarnai sebuah objek. Nah, misal kita klik objek yang ingin kita warnai ya, kita klik pick tool, terus kita klik. Nah, di sini di kanan itu ada color palette, apa bacanya itu ya, color palette. Nah, itu di situ pasti ada warna-warna dari CorelDRAW sendiri. Nah, di situ juga ada ya, ada uniform fill, fonten fill dan lain-lain gitu ya. Nah, yang terakhir ada smart fill tool. Nah, smart fill tool ini ya sebenarnya hampir sama kayak interactive fill tool ya, tapi agak lebih pintar. Nah, misal ini, karena ada objek irisan antara objek ini dan
objek seperti gelas di atasnya itu ya. Jadi irisan tersebut tidak bisa diwarnai oleh Smart Fill Tool. Nah, tapi ya sepertinya Smart Fill Tool ini jarang dipakai ya, karena ada Interactive Fill Tool juga. Jadi ya cukup dengan Interactive Fill Tool. Kalau misal kita pengen buat warna-warna yang berbeda, ya kita tinggal membuat atau menumpukan dua objek dengan warna yang berbeda. Nah, mungkin cukup itu dulu ya pengenalan tool di Corel Draw untuk video 1. Nah, tapi ada satu lagi ini ya, di bawah itu ada tulisan P1. Nah, P1 itu menandakan bahwa kalian sedang mengerjakan lembar kerja halaman pertama. Nah, kalian bisa menambahkan lembar kerja lagi dengan klik icon ini ya, icon plus ini. Nah, maka akan ada page 2. No, tapi ini ada tulisan I love you. Kenapa masih ada di page 2, Mas? Karena tulisan I love you ini itu ada di luar kertas di lembar kerja kalian. Jadi tulisan I love you otomatis akan berada pada setiap halaman lembar kerja kalian. Nah, caranya bagaimana agar menjadi agar I love you ini tulisannya hanya ada di page 1 gitu ya. Caranya ya tinggal dipindah saja I love you-nya ke di atas kertas lembar kerja kalian. Boleh seluruhnya ataupun mungkin hanya bagian tertentu yang ada di kertas. Jadi itu sudah cukup untuk menandakan bahwa itu hanya ada di page 1. Nah, sudah tidak ada di page 2. Nah, MJBBI ini kenapa tidak ada page 2? Karena ujung A-nya ini ada di kertas. Nah, untuk menghapusnya tinggal di delete saja. Insert di klik kanan juga bisa. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian di video pertama ini, video pengenalan tool. Kita lanjut nanti untuk video yang berikutnya.